Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Fakhruddin Hidayat dengan NIM C2401231083. Pada kesempatan kali ini, saya bakalan menjelaskan cara membuat sebuah model sederhana dari sistem dinamika siklus air tertutup. Nah, bagaimana tutorialnya? Oke, mungkin langsung saja ya. Eh, Di sini yang pertama saya akan memasukkan stoknya dulu teman-teman. Nah, untuk stok bisa letakkan di mana aja. Di sini saya letakin di sini ya. Lalu saya letakin di sini. Terus saya letakkan lagi satu lagi untuk stok di sini. Nah, untuk namanya dapat diganti. Di sini saya ganti jadi water in air ya. Water in air. Water in air. Lalu untuk stok kedua, water uncover. Karena ini ngebahas sistem dinamika air ya secara tertutup. Jadi tentu aja kita tuh bakal meletakin source dari air-air yang ada gitu. Ini ada water in pan ya. Nah, jadi ini ada air yang di udara, air yang di tutupan lahan, dan juga air yang ada di kolam ataupun waduk. Nah, ini dari kita bikin stoknya, lalu kita masukin flow. Nah, untuk flow ini tinggal diletakin dari sini ke sini. Bisa diarahin masuk untuk flow-nya. Oke, ya udah. Nah, lalu kita masukin lagi flow ke sini ya, dari water uncover ke water in pan. Oke, udah terhubung. Lalu masukin lagi water in pan masukkan lagi flow dari water in pan ke water in air. Oke, cukup sampai sini. Ntar kalau misalnya ini tinggal masukin aja gini. Oke, teman-teman. Udah jadi Nah, untuk flow yang pertama ya, ini dapat kita ganti jadi condensation atau kondensasi. Untuk flow yang kedua saya ganti jadi precipitation atau presipitasi. Dan untuk flow ketiga ini saya ganti jadi evaporation. Nah, jika sudah, sekarang saya mau nambah converter ya. Yang pertama ini total water juga yang bakal mempengaruhinya. Terus saya mau nambahin total water juga di water temperature. Lalu saya mau nambahin lagi water temperature di sini, converter lagi di sini, amount of evaporation per degree. Oke, inilah sebuah model sederhana dari sistem dinamika air tertutup teman-teman. Nah, setelah itu saya bakalan memberikan konektor ya ataupun penghubung ya. Pertama di sini dari air di udara itu terhubung oleh kondensasi. Lalu air di udara itu juga bakal berhubung ke total air. Begitu juga dengan water uncover yang berhubung ke total air juga. Ini langsung aja aku berikan ke sini. Nah, air dalam tutupan itu, air tutupan lahan ya, di permukaan itu bakal mengalami presipitasi, sehingga konektornya harus dibikin ngaruh ke arah flow. Lalu untuk water in pan ya, water dalam sungai atau waduk itu juga akan berpengaruh terhadap total air juga. Adapun untuk temperatur itu bakalan
mempengaruhi evaporasi jika kita bikin juga terhubung, dan juga total dari evaporasi per suhu. Nah, sisanya habis itu kita bakalan lihat nih dari sini tuh udah kelihatan model sederhananya. Nah ini dari map. Nah sekarang kita tinggal masukin nilai ataupun ya value dari setiap building structure dari model kita. Yang pertama di sini itu untuk water in air, ya di air, di udara itu aku masukin nilainya 0. Lalu untuk air yang terkondensasi itu tuh aku masukin nilainya 0,5 dikali water in air. Maaf, 0,5 dikali water in air. Oke, lalu untuk air di tutupan aku masukin nilainya itu 0. Lalu untuk presipitasi ya itu nilainya 0,5 dikali dengan yang tutupan. Untuk yang di dalam waduk ini aku beri nilai 100. Lalu untuk yang di suhu aku berikan juga nilainya 100. Serta untuk yang total water ya, air yang bakalan terpengaruhi ini secara total, aku berikan rumusnya itu water in air dulu ya teman-teman. Ya, karena dia akan dipengaruhi oleh banyak faktor di sini. Jadi karena tadi di water in air itu mempengaruhi total water, berarti kita masukkan. Lalu ada water in pan. Jadi dari danau atau waduk itu masuk. Baru kita tambahkan juga dari tutupan, teman-teman. Oke, udah. Untuk itu aku tinggal tambahkan amount evaporation per degree. Untuk ini aku masukin nilainya 1/20. Lalu untuk nilai evaporation aku masukin untuk evaporation aku tinggal masukin yang tadi ya, amount evaporation per degree ditambah water temperature. Oke. Nah, setelah itu maaf. Untuk evaporation rumusnya tuh water temperature kita kali dengan amount evaporation per degree, karena dia merupakan hasil silang dari keduanya. Oke. Nah, ini udah selesai. Dan ini merupakan persamaannya atau equationnya. Ini model yang kita masukin tadi, dan ini juga hasil mapnya. Nanti secara alur akan aku jelasin di ujung. Untuk interface, sekarang kita bakal nambahin grafik ya. Di sini ada tombol add graph atau graph bar. Nah, ini dipin aja di sini. Lalu yang pertama kita masukin water in pan, lalu water in air, lalu water on cover, dan juga total water. Nah, ini kita kasih judul tadi yang mempengaruhinya tuh ini adalah air dalam satu bendungan, satu danau atau satu penampang tadi dengan waktu.
Ya, ini akan memberikan korelasi hubungan keduanya. Untuk skalanya itu, untuk skala ini dapat diberikan ya. Ini aku berikan skala 0 sampai 100. Ya, begitu juga dengan sisanya bisa diginiin. Kita setting skalanya lakukan pada yang sama. Water in pan. Oke, berarti sekarang tinggal water on cover. Oke, lalu kita berikan nilai yang sama di semuanya. Nah, kayaknya udah semuanya teman-teman. Oke, sekarang tinggal di run aja teman-teman. Nah, untuk run itu ada di sini, tinggal di run aja. Oke. Oke teman-teman, jadi tadi ada sedikit kesalahan karena aku salah ngetakin inputnya, dan sekarang ini udah benar grafiknya sesuai dengan panduan model yang udah dikerjakan yang disuruh. Nah, sekarang untuk tahap berikutnya kita bakalan bikin grafik baru lagi. Di sini kita bisa add graph. Lalu ini tinggal disesuaikan aja, bisa disesuaikan teman-teman terkait grafiknya. Ini grafik yang kedua, tinggal dipin. Nah, yang kedua tuh kita masukkan water in air dan juga water in cover. Oke. Nah, dengan skalanya kita masukkan sama 0 sampai 100 dan water on cover juga 0 sampai 100. Sekarang kita tinggal run lagi aja. Oke. Nah, jadi pada kasus yang ini tuh kita bakal punya dua grafik ya teman-teman. Nah, jadi ini merupakan hasil akhirnya. Nah, ntar air di sini ya, ini adalah bentuknya total air itu bakal mempengaruhi dan dipengaruhi ya. Jadi air yang ada di udara dan juga air yang ada di tutupan lahan itu akan mempengaruhi gitu. Ada yang presipitasi. Nah, itu bakalan masuk juga ke dalam air yang ada di stok danau tadi gitu, atau bendungan tadi gitu teman-teman. Oke, mungkin gitu aja sih penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Aku Fahrudin Hidayat, C24 01231083, undur diri. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam.